Baik, Bapak Ibu, perkenankan saya sedikit menyampaikan apa yang menjadi kebijakan organisasi, kemudian akan menjadi sebuah program Patelki, bukan kerja Patelki Jawa Barat, karena ini sebuah amanat kepengurusan dan ini sudah menjadi tugas dari pelaksanaan dan fungsi Rakerwil. Bagaimana kita ketahui setelah Munas kemarin 9 di Jakarta terbit pedoman baru, tadi sama Pak Ketum sudah disampaikan, dengan terbitnya pedoman baru ini semoga rekan-rekan yang kami harapkan ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang di cabang terutama belum pernah diklatrim, belum pernah mengikuti diklatrim, belum terpapar, besar harapan kami bisa membaca, kemudian intinya sih baca dulu ya, coba petakan kemampuan di tempat Bapak Ibu, DPC Bapak Ibu, kemudian yang sudah dilaksanakan upayakan untuk improvisasi. Jadi karena banyaknya pedoman baru yang nanti sebagian akan kita diskusikan bersama pada kesempatan ini, jadi kami sudah sharekan juga, kami sudah bagi melalui bidang-bidang, juga melalui ketua DPC. Semoga pedoman yang baru dari DPP itu sudah sampai ke tangan Bapak Ibu sekalian, terutama itu. Dan barangkali anggota juga minat atau ingin memiliki juga tidak masalah sebenarnya pedoman ini di-share. Jadi saya mulai bahwa dasar pelaksanaan Rakerwil sesuai amanat anggaran dasar bab 10 tentang permusyawaratan organisasi pasal 12, bahwa musyawaratan organisasi Patelki itu ada yang namanya musyawarah nasional. Kemarin sudah bulan Juni tahun kemarin pembagian pemilihan pengurus DPP, kemudian ada musyawarah nasional luar biasa, musyawarah wilayah, Muswil yang sebentar lagi insya Allah Jawa Barat juga akan selenggarakan nanti insya Allah di awal Oktober ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian musyawarah wilayah luar biasa, ini di luar jadwal siklus akhir kepengurusan, kan seandainya terjadi sesuatu pergantian pengurus yang di luar waktu yang seharusnya dalam masa kepengurusan, nanti ada yang namanya musyawarah wilayah luar biasa. Kemudian juga di tingkat cabang ada yang namanya musyawarah cabang dan juga musyawarah cabang luar biasa. Ini buat rekan-rekan yang baru terpapar informasi ini. Kemudian yang D itu ada yang namanya rapat kerja, terdiri dari rapat kerja nasional, rapat kerja wilayah. Nah ini yang sekarang kita lakukan ini adalah poin B dari pasal 1 ayat 1 pasal 12 bab 10 anggaran dasar Patelki. Jadi kita selenggarakan ini adalah sebagai upaya memenuhi kewajiban kepengurusan ya, dalam anggaran dasar. Jadi nanti ada rapat kerja nasional, itu insya Allah setelah ini di bulan Juni kita siapkan, kita upayakan untuk rekan-rekan semua juga ikut hadir bergabung, karena ini merupakan amanat anggaran dasar sebagai permusyawaratan. Kemudian rapat kerja wilayah, rapat kerja cabang. Jadi cabang juga seyogyanya menyelenggarakan rapat kerja. Kemudian ada rapim, rapat pimpinan nasional, dan rapimil. Ini rapimil ini yang kita belum sempat di masa kepengurusan kami saat ini karena pandemi dan banyak hal rapim belum sempat diselenggarakan. Kalau rapimnas terakhir kemarin di Desember itu sudah. Kemudian rapat pengurus baik wilayah, cabang, rapat pengurus sudah pasti sering ya. Setiap penyelenggaraan, setiap ada event pasti kita ada evaluasi, akhir tahun menu pengurus pasti ada. Kemudian rapat lainnya sesuai kebutuhan insidentil, akan ada event atau perhelatan. Kemudian yang ayat kedua, tentuan tentang musyawarah dan rapat-rapat diatur lebih lanjut dalam aturan. Kemudian wewenang Dewan Pimpinan Wilayah itu diatur dalam pasal 22 bahwa DPW itu berwenang untuk menentukan kebijakan dan melaksanakan segala
kebijakan organisasi tingkat wilayah. Tentunya sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga, kemudian keputusan Munas, Munaslup, Rakernas, Rapimnas, juga keputusan ketetapan Dewan Pimpinan Pusat yang lainnya, dan juga keputusan Muswil dan Rakerwil. Jadi Bapak Ibu sekalian, putusan Rakerwil kali ini itu akan menjadi penentu atau arah dari kebijakan organisasi tingkat wilayah. Kebijakan dan arah pengembangan organisasi yang kita nanti akan sepakati melalui Rakerwil kali ini tentunya sesuatu yang memang sudah seharusnya kita lakukan dan kita upayakan secara berkesinambungan. Amanat Muswil adalah kita menyelenggarakan Rakerwil setiap tahun, minimal dalam masa kepemudaan itu 2 kali. Kemudian yang ayat kedua, DPW itu berwenang untuk mengesahkan berdirinya cabang serta Dewan Pimpinan Cabang. Ini yang tadi saya sampaikan buat rekan-rekan yang belum musjab tapi sudah habis, saya ingatkan sekali lagi. Kemudian yang baru mau habis tahun ini mohon dipersiapkan, karena memang ini semuanya adalah amanat yang sudah kita sampai kita menjalankan tugas di masa yang sudah habis masa berlakunya. Ini semoga komitmen seperti ini bisa rekan-rekan semuanya Bapak Ibu sepakati dan kita upayakan untuk optimal berjalannya penyelenggaraan ini. Kemudian Rakerwil ini sesuai pasal 39 anggaran rumah tangga merupakan rapat reguler organisasi tingkat wilayah, diadakan minimal sudah punya 3 cabang, kita lebih dari 3 cabang, ya, mengambil keputusan selain yang menjadi wewenang Muswil. Jadi ada yang wewenangnya di Muswil, kemudian hanya di Rakerwil. Program kerja Rakerwil yang kita nanti sepakati adalah penjabaran dari amanat Muswil sebelumnya. Kemudian Rakerwil diadakan minimal 2 kali ya dalam satu periode. Tapi kita sudah 3 kali ini. Kali periode 4 kali mungkin 3 kali Rakerwil. Jadi secara amanat dalam anggaran rumah tangga sudah kita penuhi, Jawa Barat sudah. Kemudian pesertanya sudah DPW dan Dewan Pimpinan Cabang. Ini Bapak Ibu yang sekarang kita coba nanti rumuskan melalui rapat selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, kita semua akan sepakati seperti apa PB Batalki Jawa Barat minimal setahun inilah, setahun untuk menjalankan amanat yang sudah ditetapkan dalam pedoman organisasi. Yang pertama, program kerja bidang organisasi keanggotaan dan kaderisasi. Ini saya kutipkan supaya nanti rekan-rekan bisa sepakati bahwa panduan ini, pedoman ini nanti kita upayakan bisa kita implementasikan di Jawa Barat. Oh, ada sesuatu yang kita sepakati bisa memperolehkan program kerja yang sudah ditetapkan oleh DPW. Yang pertama, optimalisasi dan mengarahkan DPW dalam pengelolaan data keanggotaan organisasi secara mandiri dan terintegrasi pada sistem. Ini permasalahan yang selalu mengemuka Bapak Ibu ya, sampai saat ini masih mengemuka. Saya lihat beberapa laporan juga permasalahannya masih tentang seputar ini, seputar SIMK. Memang sistem yang baru pasti butuh adaptasi, butuh proses, banyak hal untuk bisa akselerasi dalam optimalisasinya. Tapi semoga ini, spirit ini tak mengurangi makna dan peran dari tugas di bidang organisasi. Kalau di kami di wilayah namanya bidang, kalau di belakang seksi ya. Kemudian menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan secara berkala ini yang nanti kita upayakan bisa dilaksanakan sesuai jadwal, mengupayakan kaderisasi anggota dan mengembangkan karir struktural dalam organisasi Batalki sesuai pedoman. Jadi
sudah selayaknya, sudah sebuah keniscayaan bahwa kepengurusan ini harus punya kaderisasi. Pengkaderan itu harus, dan ini merupakan tanggung jawab atau program kerjanya bidang organisasi dan kaderisasi. Mengembangkan karir struktural, jadi ada proses berjenjang dalam jabatan di organisasi, menerima amanah organisasi itu ada proses yang berjenjang. Ini yang harus kita upayakan oleh rekan-rekan dari sejak cabang agar bisa mengkondisikan pedoman yang ada. Kita juga yang keempat selalu motivasi DPC untuk rutin menyelenggarakan rapat kerja cabang, menyusun program kerja cabang. Jadi sebenarnya setelah rakernas nanti ada evaluasi untuk tingkat wilayah, tingkat cabang yang menyusun program kerja sesuai dengan amanat rakernas. Yang kelima, mengembangkan proses cabang. Jadi rekan bidang organisasi nanti ya memaksimalkan fungsi pengurusan agar aktif. Kemudian yang keenam, memotivasi dan membantu DPC dalam sosialisasi pemahaman. Jadi poin yang keenam ini saya harap melalui media yang besar bisa lebih masif, karena memang sekarang dengan pandemi itu mengajarkan bahwa jarak dan penghalang yang mengurangi kemungkinan kita untuk mudah berkomunikasi secara langsung, itu banyak media pengganti yang bisa dimaksimalkan ya untuk melakukan kegiatan ini. Baik, ini program kerja DPW bidang organisasi, kemudian pendidikan dan pengembangan SDM. Ini bidangnya Pak Edi, akan di pendidikan dan pengembangan SDM. Jadi sama Dewa organisasi. Kemudian di Dikbang ini kalau di DPC namanya seksi pendidikan, sudah ada grupnya. Kemarin saya ikutin perkembangan grup. Jadi rekan-rekan di Dikbang SDM, Pak Edi dan rekan-rekan sekalian, yang pertama sesuai pedoman adalah sosialisasi pedoman sistem pendidikan berkelanjutan bagi APLM sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan ini. Jadi kalau pedoman ini yang punya program melakukan sosialisasi rekan-rekan di Dikbang. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam penyusunan panduan kurikulum berbasis kompetensi dan panduan dunia industri pelayanan laboratorium pada saat ini. Ini sudah ya beberapa kali mungkin beberapa kali yang di AIP kolaborasi sama AIP menyusun kurikulum seperti ini PPP waktu itu. Kemudian yang ketiga, mengadvokasi perguruan tinggi negeri maupun swasta di Jawa Barat menyelenggarakan program D4 dan S2 di Jawa Barat ya, sudah beberapa perguruan tinggi negeri Poltek sama swasta Jani sama Raja Wali ini sudah melakukan jenjang D4. Jadi semoga rekan-rekan Dikbang bisa terus menjalankan program ini ya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program PLM baik D3 dan D4 yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan yang sudah ada saat ini. Dan yang kelima, sosialisasi pemetaan kompetensi lulusan D3, D4 dan S2 penerapan PLM bekerjasama dengan bidang standarisasi. Ini pemetaan ini nanti kerjasamanya lintas bidang tugasnya. Yang keenam, berperan aktif dalam uji kompetensi mahasiswa PLM. Yang ketujuh, menyelenggarakan kegiatan berbasis kompetensi dengan LDP, mendorong DPC untuk menyelenggarakan pelatihan secara terprogram. Ini poin 7 yang kita semoga nanti rekan-rekan sepakati seperti apa programnya, yang realisasinya akan seperti apa. Tapi ini bisa terwujud nih Bapak Ibu sekalian kan. Bagaimana kegiatan pelatihan berbasis kompetensi yang khususnya dengan LDP, contohnya workshop lebotomi, ini DPC lebih banyak aktivitas kita saat ini, sementara masih beberapa DPC Bandung, Kota Bandung, karena kemarin ya Bogor udah beberapa kali.
praktis. Kami berharap bahwa program ini oleh bidang Dikban bisa diakselerasi. Dan yang kedelapan, sosialisasi standar profesi dan kode etik kepada mahasiswa baru program TLM. Ini yang kita punya 10 institusi pendidikan kalau nggak salah. Ini yang perlu kita lakukan dari rekan-rekan bidang Diklat untuk melakukan upaya sosialisasi standar profesi dan kode etik. Ini sesuai pedoman penyusunan program yang baru dari DPP. Oke, kemudian yang ketiga tentang ilmiah, penelitian dan pengembangan iptek ini dan rekan-rekan di bidang ilmiah. Yang pertama programnya adalah sosialisasi pedoman dan tata cara penerbitan SKP nanti bisa dilakukan. Kemudian sosialisasi dan implementasi pedoman kegiatan ilmiah, insya Allah sudah bisa. Ya, dan ini akan terus kita upayakan secara maksimal mungkin peran bidang ilmiah ini. Kemudian yang ketiga menyelenggarakan kegiatan ilmiah secara berkala dalam workshop, simposium, seminar dan lain-lain. Yang keempat, memotivasi dan mendorong DPC untuk mandiri. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang di DPC, poin 4 ini mohon seksi ilmiahnya bahwa ini semua harus jadi spirit kita nih Jawa Barat ya rekan-rekan DPC. Jadi kita motivasi nih dan dorong tadi sama Pak Ketum juga disampaikan bahwa peran DPC itu aktualisasinya, eksistensinya harus makin kita upayakan untuk muncul. Jadi peran DPC secara mandiri, kita akan support dari DPW berupaya memberikan support penuh bagi DPC yang punya inisiatif, punya semangat, punya motivasi untuk ingin menyelenggarakan ilmiah secara mandiri. Kita siapkan ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima, sosialisasi pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian bidang lab medis ini yang saat ini harus sedikit lagi kita banyak lakukan sentuhan-sentuhan supaya bisa lebih optimal. Kemudian menyelenggarakan lomba karya ilmiah secara berkala, ini belum ya. Kemudian pelatihan metodologi penelitian dan penulisan artikel ilmiah. Ini pernah kita lakukan. Ini bisa bekerja sama dengan LDP atau pihak lainnya. Semoga nanti rekan-rekan sepakatin semua dari ilmiah dan lain sebagainya. Ini bisa kita terjemahkan jadi sebuah programnya Perdelki Jawa Barat. Kemudian melakukan kerjasama dengan lembaga, swasta, LSM, organisasi profesi lainnya dalam menggalang sumber pendanaan bagi kegiatan penelitian. Ini mungkin yang baru ya kan, yang kita di DPW. Baik, kita lanjutkan ke standarisasi dan sertifikasi ini. Pak Angga dan rekan-rekan di bidang standarisasi di program yang dari pedoman 1, sosialisasi pedoman standar layanan ATLM sudah disahkan oleh pemerintah. Kan ada standar profesi, sudah ada kemudian sosialisasi ini jadi tugasnya nih, pola pengembangan karir dan sistem remunerasi bagi ATLM yang bekerja di Pasienkes yang sudah disahkan oleh pemerintah. Yang sudah disahkan dalam maksud ini adalah polanya, pola pengembangan karirnya sudah ditetapkan, sudah ada payung hukum yang tetap. Kemudian menjadi tugas bidang standarisasi dan sertifikasi untuk melakukan sosialisasinya. Kemudian sosialisasi pedoman skema sertifikasi profesi ATLM di Pasienkes sudah disahkan oleh pemerintah. Sosialisasi standar kompetensi ATLM sesuai jenjang pendidikan ini beberapa kali memang sudah kita berikan kesempatannya dalam beberapa pertemuan, dalam beberapa event. Kemudian yang kelima, melaksanakan dan mengembangkan program sertifikasi kegiatan ilmiah. Ini tugas paling sering dari bidang standarisasi dan sertifikasi, nyetak sertifikat. Jadi kita harapkan rekan DPC juga nanti bisa mampu menjalankan tugas ini. Kemudian mengupayakan kegiatan untuk pemantapan hukum eksternal laboratorium dan kemarin hasil munas dimasukkan sebagai program bagaimana kita itu punya peran dalam upaya pemantapan PME eksternal di
Jawa Barat. Ini upaya yang kemarin di Munas dimasukkan baru. Selanjutnya untuk hukum dan advokasi. Nah ini Pak Tono dan rekan-rekan mengikuti Sri dan advokasi. Yang pertama melakukan penguatan dan penataan aspek legal organisasi. Ini sudah jelas ya. Ini sudah keharusan. Dan yang kedua sosialisasi jabatan fungsional bagi ATLN yang bekerja di fasilitas pemerintah hingga terbit regulasi yang dalam proses kemarin sudah webinar Pak Anies di DPP yang secara langsung menangani mengupayakan terbitnya regulasi yang baru untuk jabatan fungsional ATLN. Karena ini khusus bagi Fasiankes yang di pemerintah. Jadi nanti tugas sosialisasinya ada pada bidang dan advokasi. Kemudian sosialisasi jenjang karir fungsional bagi ATLN yang bekerja di swasta. Tadi di ASN, pemerintah, ini yang di swasta. Kemudian mengadvokasi instansi terkait dalam menerbitkan peraturan mengenai pemberian tunjangan resiko kerja, upah minimum dan sistem penghargaan lainnya. Jadi disinggung juga bahwa sudah ada pedoman tentang tunjangan dan upah ATLN. Jadi ini pedoman ini yang tadi juga implementasiannya. Semoga rekan-rekan di hukum dan advokasi di wilayah di cabang nanti bisa terjemahkan ini dalam langkah konkret. Kemudian yang kelima, dalam perencanaan kebutuhan ATLN di Fasiankes, ini detailnya sebagai formasi pegawai. Jadi setiap ada pengumuman penerimaan pegawai itu nomenklatur atau sebutan untuk nakes yang dimaksud itu sudah sesuai. Jadi D3 TLM, D4 TLM itu sudah bisa langsung muncul dari instansi yang mengeluarkan pembukaan atau pengumuman tentang rekrutmen penerimaan pegawai. Jadi tidak terjadi hal yang seharusnya diisi oleh ATLN tapi yang masih non ATLN. Itu yang harusnya kita bisa upayakan maksimal baik di DPP maupun di DPC. Kemudian pedoman pendampingan dan pembelaan bagi anggota yang terkena masalah. Seperti kita ketahui ini masalah ini membuka beberapa waktu belakangan karena memang banyak kita bukan nggak paham tapi kurang memahami yang dalam ini seharusnya menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi kita rekan-rekan sekalian DPW maupun DPC, sehingga permasalahan ini tidak mengemuka lagi atau setidaknya bisa kita cegah sejak dini. Jadi dalam menjalankan tugas profesi jangan sampai terjadi pelanggaran hukum, itu maksudnya. Kemudian yang ketujuh, membuat posko pengaduan call center bagi anggota yang bersangkutan masalah. Nanti Pak Tono sama rekan-rekan tanya sepakat seperti apa posko ini ya. Kemudian mengadvokasi instansi yang terkait dengan implementasi regulasi bidang laboratorium dan profesi ATLN, meninjau peraturan yang merugikan eksistensi ATLN di laboratorium. Ini ranahnya bidang hukum, rekan-rekan seksi hukum di DPC. Baik, kemudian yang keenam, hubungan masyarakat, ini TIO dan rekan-rekan di desa. Banyak sekali selama ini Mas ini dan antar lembaga ini berperan ya, karena memang corong organisasi di luar itu adalah kali melalui Humas lain dan sekretariat. Yang pertama untuk Humas, pengembangan dan penguasaan media komunikasi dan informasi ya. Pertama ini ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, betapa media sekarang di pandemi kita rasakan semua kan, mengganti kita berfungsinya dalam media komunikasi. Recording in progress. Jadi ada kesesuaian dengan apa yang selama ini kita upayakan menghadapi
revolusi industri yang tepat, terus kemudian peran teknologi melalui media komunikasi dan informasi ini sangat kita rasakan dampaknya nyata betul, manfaatnya juga peluangnya, tapi juga opportunity access-nya, penyalahgunaan informasi ada. Jadi ini yang kelola upayakan melalui Mas dan kemudian yang kedua, sosialisasi di organisasi dan program yang terkait stakeholder instansi pemerintah ke pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota, kemudian unit-unit kerja laboratorium, institusi pendidikan dan masyarakat melalui kegiatan yang menarik. Ini sekarang kita lagi pekan TLM nih, rekan-rekan di Humas masih tuh informasikan rekan yang di cabang yang di mana baik di DPM ini sudah berjalan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan lembaga, badan mitra kerja, organisasi dan asosiasi kesehatan lain dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan program. Ini kita harapkan semuanya nanti peran ini ada POPI-TB dan lain sebagainya yang sudah lintas profesi lintas profesi itu bisa bersinergi. Sinergi untuk negeri adalah juga antara sesama profesi dan juga dengan institusi atau dengan stakeholder tadi, lembaga, badan mitra kerja, dan juga tak lupa sama mitra kerja kita yang sponsor dalam hal ini yang luar biasa kerjanya, operasional, sinergi antara kita rasakan. Recording stopped. Recording in progress. Kemudian yang keempat, membangun jejaring dengan organisasi profesi kesehatan lainnya, asosiasi pendidikan, AIP dan asosiasi pelayanan, ada lab klinik, ada rumah sakit, dan juga stakeholder lainnya. Ini supaya jejaring kita bisa lebih bagus ke depan, baik di tingkat wilayah maupun di cabang. Kemudian yang kelima, melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Baksos ini sudah, dan semoga makin masif nanti rekan-rekan punya program sendiri pas ada bencana atau enggak. Harapan saya sih jangan ada bencana, tapi baksos ini kayak sekarang Ramadan misalkan hari Idul Fitri dan KKN, selain PTLM apalagi misalkan hari jadi kabupaten kota, hari jadi dan lain sebagainya. Ini bisa melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kemudian yang keenam, menyediakan media informasi terkait profesi dengan seperti lowongan kerja, kemudian produk reagensia. Ini kemarin di Munas dimunculkan seperti ini sebagai Humas. Jadi barangkali ada lowongan kerja bisa di-share, ada ini kan produk baru atau reagensia, kita bisa bermitra dengan pihak yang terkait. Baik, selanjutnya untuk danus, ya usaha dan kesejahteraan anggota, kita lebih biasa mengenai dana usaha, FI, Mas dan rekan-rekan semua. Yang pertama, memfasilitasi kebutuhan atribut rekan-rekan di cabang. Kemarin sudah disampaikan untuk atribut karena itu adalah amanat anggaran rumah tangga. Bahwa atribut itu sudah harus standar, sudah seragam. Makanya kita upayakan mensupport itu, memenuhi fasilitasi rekan-rekan di DPC agar keseragaman atribut bisa wujud. Kemudian kerjasama secara profesional dan berkelanjutan untuk peningkatan pelayanan. Ini saya harapkan sinergitas antara danus usaha dan kesejahteraan di DPW dengan cabang ini makin berkembang ya, makin progresif dalam artian apa yang sudah selama ini kita rintis itu bisa terus di-maintain, terus dikembangkan agar bisa lebih laksana. Kemudian yang ketiga, mengembangkan upaya pengumpulan dana dari anggota maupun pihak luar. Ini saya ambil dari pemerintah, mitra kerja, lembaga dan lain-lain untuk pengembangan organisasi dan pelaksanaan kerja. Yang keempat, ini spirit yang selalu saya ingin tularkan, ingin bangun sebagai cita-cita bahwa kita sebagai organisasi yang mandiri, yang bermartabat, potensi yang besar bisa optimalisasikan dengan meningkat dan ya bersama-sama karena di depan saya sampaikan bahwa ini kerja kolektif, jadi kita semua bersinergi bisa punya sesuatu yang produktif untuk pengembangan organisasi, khususnya untuk usaha dan kesejahteraan anggota internal kita. Selain menggunakan
salah satunya adalah melalui bidang usaha ini, atau yang kita mungkin bisa sebut sebagai patelkipreneur, jiwa entrepreneur yang berkembang di tengah organisasi Patelki. Jadi rekan-rekan yang di usaha dan kesejahteraan itu nanti bisa bersinergi dengan untuk mengupayakan terwujudnya program ini. Jadi kita sepakati ya. Kemudian tentang administrasi, kesekretariatan, dan keuangan. Yang pertama, adanya penataan sistem administrasi dan kesekretariatan ini, sekretaris DPW dan DPC. Itu harus mulai dari sekarang. Kita yang sudah bagus kita benahi, kita pertahankan, yang belum cepatnya kita akselerasikan untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang ada dalam pedoman. Karena ini sangat krusial ini, Bapak Ibu ya. Rekan-rekan sekalian yang di kesekretariatan, baik di DPW maupun di DPC, kita semua komitmen bahwa pedoman administrasi Patelki khususnya ini kita akan benahi dari sekarang, kita akan perbaiki dan terus kita upayakan perbaikannya. Kemudian sosialisasi dan penerapan pedoman organisasi sebagai rujukan ini akan disampaikan oleh Mas Sekretaris DPW. Dan yang ketiga, penataan sistem keuangan organisasi yang akuntabel dan transparan nanti akan disampaikan oleh Saudara Seni. Kemudian yang keempat, mengupayakan kemandirian organisasi untuk memiliki kantor sekretariat secara mandiri. Ini Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan pengurus, bahwa maruah kehormatan organisasi, harkat martabat profesi, rumah besar kita, identitas yang nanti akan surat dicantumkan, yang akan dijawab ketika profesi lain atau siapapun eksternal menanyakan kantornya di mana, sekretariatnya di mana. Ini yang nanti kita lihatkan, bukan hanya di DPW, karena DPW sudah mandiri, dan turun kita ke DPW upayakan. Nanti kita rumuskan bersama ya tentang sekretariat mandiri. Semoga sampai di DPC sekretariat khususnya untuk Jabar. Bukan berarti terlambat, kita ketinggalan dengan DPW yang lain tidak masalah. Tapi setidaknya kita mulai mengupayakan ini, karena ini sudah menjadi amanat dan sebuah pedoman organisasi. Kemudian yang 10, Majelis Kehormatan Etik Profesi ini, mohon maaf, dua Majelis Kehormatan almarhum Kang Kostaman, doa terbaik buat beliau. Jadi dimohonkan sekali lagi ke rekan-rekan. Ada Kang Widi yang mewakili Majelis Kehormatan. Ini punya tugas yang pertama melakukan pembinaan dalam penerapan kode etik profesi. Yang kedua melakukan pengawasan dan penilaian disiplin pelaksanaan kode etik profesi oleh para anggota KPI. Kemudian menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan pelanggaran semoga tidak terjadi. Memberikan saran masukan dalam memberikan sanksi dan tindakan profesi pada anggota yang melanggar disiplin pelaksanaan. Ini tugas dan program kerjanya Majelis Kehormatan Profesi, nanti bisa disepakatin, ditetapkan dalam sebuah kesepakatan. Kemudian melakukan kajian dalam upaya pengembangan kode etik profesi. Majelis Kehormatan juga berwenang melakukan penyelidikan dan menyelesaikan masalah pelanggaran etik profesi dan juga pembinaan dalam penerapan etik profesi. Kemudian yang ketujuh, melaporkan tugas-tugasnya secara berkala di semester dan tahunan kepada baik dari sekian bidang, semua bidang yang ada di DPW tadi sudah disampaikan. Kemudian ini pola evaluasi dan sebuah kegiatan, sebuah program kerja tak lengkap, tak sempurna, tetap itu rasanya akan sebuah proses evaluasi. Kita rencanakan evaluasi program ini selain melalui karakter ya, evaluasinya itu mengikuti implementasi program. Jadi nanti para ketua bidang, Bu Neneng, Bu Iis, untuk evaluasi implementasi program yang sudah berjalan setahun kemarin nanti sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan, kemudian bisa menemukan, bisa mengidentifikasi hambatan apa yang dibutuhkan
Jadi memang mekanisme evaluasi inilah satu kesempatan bagi kita dalam event Rakor Wheel ini untuk bisa menerjemahkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pengurusan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, ini akhir sesi saya.